Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi ini Miss Eva akan kembali menemani kalian untuk belajar dari rumah melalui video pembelajaran berikut ini. Video pembelajaran ini masih di dalam tema 4, subtema 4, tetapi pembelajaran 5 dan juga pembelajaran 6 yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan tema tersebut adalah tentang hidup bersih dan sehat di tempat umum. Yuk, perhatikan pelajaran berikut ini. Yang pertama, kita akan mulai dari pelajaran Bahasa Indonesia Kadif 3.4, yaitu menuliskan informasi penting dalam sebuah teks percakapan. Kalau di pelajaran sebelumnya, di pelajaran 3 dan 4, kalian sudah belajar untuk membuat sebuah laporan dari bacaan teks atau teks bacaan. Nah, kali ini kita akan belajar membuat atau menuliskan informasi yang penting yang kita dapatkan dari sebuah teks percakapan. Nah, caranya ada tidak, Miss? Tentunya ada ya. Cara yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan membaca teks percakapan dengan cermat dan juga teliti. Supaya kalian mengetahui isi teks percakapan tersebut, kalian harus memperhatikan atau membaca teks tersebut dengan cermat. Kemudian yang kedua, mencari arti kata yang belum kamu pahami dalam teks percakapan tersebut. Kemudian, kamu bisa mencari arti dari kata tersebut di dalam kamus bahasa Indonesia ataupun kamu boleh bertanya kepada guru dan juga orang tuamu. Selanjutnya, informasi yang kita peroleh dari teks tadi akan mempermudah kita untuk menjawab pertanyaan yang muncul dari teks tersebut. Nah, contohnya kalian bisa lihat dalam percakapan berikut ini. Berikut ini adalah percakapan yang terjadi antara Pak Guru, Dedi, dan juga Komang. Ayo kita baca sama-sama percakapan berikut. Ayo anak-anak, sekarang kita pilah-pilah sampah ini sesuai jenisnya. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Apa itu sampah organik dan anorganik, Pak? Kata Dedi. Pak Guru menjawab, sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Misalnya kertas, daun kering, sisa sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda tak hidup atau benda mati. Misalnya kaleng, kaca, logam, dan juga plastik. Lalu Komang bertanya, mengapa sampah harus dipisah-pisahkan, Pak? Pak Guru pun kembali menjawab, sampah dipisahkan agar mudah didaur ulang, Komang. Dan Dedi berkata, sekarang aku tahu manfaat keranjang sampah yang dibeda-bedakan. Dan Komang pun menyahut, iya, aku juga. Mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah sesuai jenisnya. Nah, anak-anak, dari percakapan berikut ini dapat kita ketahui bahwa ternyata sampah memiliki dua jenis ya. Yang pertama sampah organik dan yang kedua sampah anorganik. Nah, kemudian kalau kalian mungkin pernah jalan-jalan di tempat umum atau mungkin di sekolah ya Pak, di sekolah kita ada dua jenis tempat sampah yang berbeda pasti. Yang pertama adalah sampah yang digunakan untuk membuang sampah organik atau sampah dari makhluk hidup. Dan yang kedua adalah sampah yang digunakan untuk membuang sampah anorganik seperti yang tadi dijelaskan pada teks percakapan. Nah, setelah kita membaca teks percakapan ini, adakah informasi penting atau kata-kata yang sulit yang baru kamu temui dari percakapan tersebut? Ya, kata-kata sulit yang ada pada teks percakapan tadi adalah yang pertama, sampah organik. Pasti kalian juga baru mengetahui kan apa arti sampah organik? Nah, sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya tadi ada daun kering, kertas, sisa sayuran, dan juga buah-buahan. Selain sampah organik, apalagi kata-kata yang baru kalian temui dari bacaan teks percakapan tadi? Ya, yang kedua adalah sampah anorganik. Nah, sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari makhluk tak hidup atau benda mati. Contohnya seperti kaleng, kaca, logam, dan juga plastik. Sama ya, persis seperti yang dijelaskan pada percakapan yang sudah kita baca. Yang ketiga tadi ada kata daur ulang. Nah, kata daur ulang ini artinya adalah pengolahan barang bekas menjadi barang yang lebih berguna atau barang bekas yang kemudian bisa kita gunakan kembali dengan cara didaur ulang.
Selanjutnya, membuat laporan sederhana tentang cara merawat hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar. Nah, kalau tadi kita sudah bisa membuat laporan pengamatan, sekarang kita akan membuat laporan sederhana tentang cara merawat hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar kita. Bagaimana caranya? Cara yang pertama, kalian harus mengamati gambar atau keadaan sekitar secara langsung. Nah, selain melihat gambar, kalian juga bisa mempraktekkan langsung dengan mengamati lingkungan sekitar kalian. Kemudian yang kedua, membuat pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari pengamatan tersebut. Yang ketiga, lalu membuat laporan sesuai dengan hasil pengamatanmu. Setelah kamu melakukan 2 poin di atas, maka kamu bisa membuat laporan dengan hasil pengamatanmu tadi. Nah, contohnya ada pada gambar berikut ini. Kalau kamu perhatikan gambar berikut ini, kira-kira apa ya yang dilakukan anak tersebut dalam memelihara lingkungan sekitarnya? Ayo coba buat laporan sederhana dari gambar tersebut di buku tulis tematik kalian. Kita lanjut pelajaran selanjutnya. Kita akan masuk ke pelajaran PPKN tentang kegiatan yang mencerminkan kebersamaan di masyarakat. Nah, dalam pelajaran PKN kali ini kita akan belajar mengenai kegiatan-kegiatan yang mencerminkan kebersamaan di lingkungan masyarakat. Tentunya ada banyak ya kegiatan yang bisa mencerminkan kebersamaan di masyarakat. Contohnya apa, Miss? Contohnya adalah warga yang saling membantu untuk membersihkan jalan yang kotor. Kemudian, sikap-sikap yang dapat dilakukan untuk menunjukkan kebersamaan adalah yang pertama dengan saling menolong. Ya, mau menolong orang lain merupakan sikap yang dapat menunjukkan sikap kebersamaan. Kemudian, mendahulukan kepentingan umum yang bisa dikerjakan bersama-sama oleh warga sekitar seperti kerja bakti misalnya, sebaiknya kamu mendahulukan kepentingan tersebut daripada kepentingan pribadimu menonton televisi contohnya. Jadi menonton televisinya nanti saja ya, kamu boleh ikut membantu para warga untuk membersihkan lingkungan sekitarmu. Kemudian yang ketiga, saling menghormati dan menghargai antar masyarakat sekitar. Nah, pasti di lingkungan sekitarmu banyak masyarakat yang terdiri dari suku, agama yang mungkin berbeda denganmu, tetapi kita harus bisa menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Contohnya dapat kamu lihat seperti pada gambar berikut ini. Nah, ini dia. Inilah yang dilakukan oleh warga lingkungan masyarakat untuk mewujudkan kebersamaan di lingkungan sekitar mereka. Sesuai dengan ketiga poin yang tadi sudah Misafa jelaskan di atas ya. Kita lanjut kembali. Nah, selain tadi yang sudah Misafa sebutkan, apakah ada contoh lain, contoh kegiatan lain yang mencerminkan kebersamaan di masyarakat? Apakah ada lagi contoh lainnya? Siapa yang tahu atau siapa yang bisa menyebutkan? Nah, kalau kalian mau tahu, perhatikan gambar berikut ini. Ini dia. Yang pertama, kalian bisa melakukan musyawarah warga untuk dapat mewujudkan kebersamaan. Nah, kesepakatan antar warga sekitarnya. Kemudian, yang kedua, mengikuti perayaan Hari Kemerdekaan. Hal ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Pasti di lingkunganmu juga pernah kan mengadakan lomba 17 Agustus. Nah, lomba tersebut dapat mewujudkan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir adalah melakukan ronda malam. Biasanya ronda malam ini dilakukan bergilir oleh warga masyarakat sekitar tempat tinggal. Tetapi kalau kalian biasanya tinggal di komplek, nah ada satpam atau security yang akan melakukan ronda malam untuk menjaga keamanan lingkungan kalian. Pada pembelajaran 6, kita akan belajar tentang kebersamaan dalam keberagaman. Nah, kalau tadi kalian sudah belajar tentang menciptakan kebersamaan, sekarang kita akan belajar tentang kebersamaan di dalam keberagaman. Keberagaman itu berarti ada banyak hal yang berbeda dengan kita, ada perbedaan di lingkungan sekitar kita, tetapi kita tetap harus bisa saling menghargai dan menghormati sehingga kita dapat hidup berdampingan ya dengan masyarakat sekitar kita. Nah, kebersamaan dapat diwujudkan dengan menumbuhkan rasa persatuan.
Nah, apa manfaatnya kamu menjaga kebersamaan tersebut dengan teman-temanmu? Pasti ada manfaatnya. Manfaat yang pertama yang bisa kamu dapatkan kalau kamu menjaga kebersamaan dengan menumbuhkan rasa persatuan, yang pertama adalah memiliki banyak teman. Betul, kamu akan memiliki banyak teman. Kamu akan disukai oleh teman-temanmu kalau kamu memiliki rasa persatuan. Kemudian menjaga kerukunan dengan teman, tidak punya banyak musuh, tidak berantem dengan teman ya tentunya ya. Kemudian yang ketiga, pekerjaan akan menjadi lebih cepat selesai. Nah, pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan teman-temanmu pasti akan jadi lebih cepat selesai dibanding kamu mengerjakannya sendiri. Kemudian yang keempat, dapat berbagi cerita dengan teman. Nah, ini seru nih. Kamu dapat berbagi pengalaman dengan teman-temanmu. Nah, kemudian yang kelima, pekerjaan yang dilakukan bersama akan terasa lebih ringan. Nah, dan yang terakhir, meningkatkan keakraban antar teman. Lanjut kembali ke pelajaran selanjutnya. Nah, pelajaran selanjutnya adalah pelajaran matematika, yaitu tentang melengkapi pola barisan bangun ruang. Pola barisan bangun ruang ini sudah kita pelajari pada pelajaran 3 dan juga pelajaran 4. Tetapi kamu biasanya hanya menuliskan nama bangun ruangnya saja. Kali ini kamu akan belajar untuk menggambarkan bangun ruang atau pola bangun ruang. Nah, seperti apa, Miss? Perhatikan ke layar. Di sini ada beberapa pola bangun ruang ya. Pola bangun ruang yang pertama ada kubus, yang kedua prisma segitiga, kemudian balok, kemudian yang pertama kubus, kedua prisma segitiga, ketiga balok, yang keempat kubus lagi. Berarti kubus sudah kembali ke pola yang pertama. Nah, anak-anak, pola barisan tadi seperti yang disebutkan terdiri dari pola barisan kubus, prisma, dan juga balok. Nah, gambar yang hilang ini dapat kamu lengkapi di buku bupenamu halaman 183. Ya, kamu boleh langsung gambar di buku bupenamu halaman 183. Next, coba kamu bisa tidak melanjutkan pola bangun ruang berikut ini. Pola yang pertama itu balok, yang kedua tabung, yang ketiga adalah kubus. Berarti pola bangun yang keempat, pola bangun yang keempat kembali ke pola pertama nih. Pola bangun yang keempat adalah balok. Nah, kemudian selanjutnya tabung dan juga kubus. Nah, coba kalian gambarkan di buku tematik kalian. Setelah itu, kalian boleh mengerjakan tugas pada buku bupena kalian halaman 184 nomor 1A dan B, dan juga nomor 2 bagian A dan juga bagian B. Kamu bisa langsung mengerjakannya di buku paketmu. Tugas tersebut tidak perlu kalian kumpulkan di Google Classroom karena tugas tersebut adalah bentuk latihan harian materi hari ini. Jadi tugas tersebut hanya untuk melatih kalian menggambar bangun ruang yang sudah kita pelajari. Oke? Demikian pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jangan lupa mengerjakan tugasnya dan tetap berlatih di rumah. God bless you all.